Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, edisi kali ini dalam rangka puasa. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang suci buat kaum muslimin dan muslimat. Saya kedatangan tamu spesial. Ini dulu adalah guru saya di separuh waktu tahun 1995. Jadi saya kursus bahasa Mandarin, bertemulah dengan guru saya ini. Terus kemudian kita kehilangan kontak sampai diketemukan lagi di sebuah majalah. Jadi saya hadirkan ke hadapan teman-teman adalah Bapak Ngesti Budiman atau biasa dipanggil Mbak Cici. Halo. Apa kabar? Baik, ya Allah kangennya. Terima kasih sudah hadir. Jadi kita akan manggilnya pakai nama Mbak Cici aja ya, biar lebih light. Gitu. Soalnya kalau pakai Pangesti ntar disangkanya cowok. Saya sering disangka cowok. Bingung ya nanti orang-orang. Mbak apa kabar sih? Ya Allah lama banget itu. Ya Allah. Terakhir itu yang tahun berapa yang kita motret itu? Motret si bocah-bocah. Ya betul. Terus sekarang udah gede banget. Oh enggak. Kita pernah ketemu hai-hai doang di gedung itu. Transportasi umum yang heboh itu. Di mana itu ya? Lupa aku. Di Blok F. Oh ya itulah. Cuman hai doang. Hai. Nah, jadi kesibukan apa nih sekarang? Recently, halo semuanya, assalamualaikum. Biar sesuai kostum. Betul. Iya tadi juga lupa. Assalamualaikum. Jadi aku sekarang sebenarnya lagi break dari kegiatan yang heboh-heboh gitu. Dari bulan Juli lalu lagi break. Ceritanya mau break Gun, tapi nggak bisa. Tetap aja. Break dari dunia yang mana dulu break nih? Dari dunia korporat sebenarnya. Ya, karena kan aku dari umur 18-19 tuh udah nyari uang sendiri. Walaupun tidak berkekurangan, alhamdulillah Allah cukupkan keluargaku. Tapi memang nggak bisa diem gue, ketimperingan. Nulis, ngapain. Jadi dari umur 18 tuh udah punya uang sendiri. Gitu. Jadi terus kok kayak agak gimana ya gitu. Terus kan emang harusnya Januari kemarin masuk aku usia pensiun kalau di BUMN ya 56 tahun. Terus aku pikir-pikir oke lah aku duluan aja deh gitu kan. Berhenti dari dunia korporat tapi ternyata nggak bisa. Emang? Nggak bisa gitu. Udah jangan mengingkari takdir, nggak usah sok-sok pensiun. Usia kita masih usia produktif. Iya, produktif banget gitu ya. Akhirnya terus tarik sana sini dan recently aku lagi nyiapin sebuah museum art di Jogja. Ini punya sendiri? Bukan punya sendiri. Alhamdulillah aku mau ngedoain saya. Kalau punya, ya makanya aku kan bertanya, siapa tahu punya. Bukan punya aku. Punyanya Jogja lah ya gitu. Karena memang beberapa tahun ini aku udah agak lebih sering di Jogja dari waktu flashback sedikit dari sebelum COVID ya. Aku jadi dan beberapa orang teman itu aku co-foundernya dari JNM Blog yang di Jogja gitu. Sesudah itu akhir tahun lalu pembicaraan berkembang menjadi kita mau JNM itu kan sebenarnya singkatan dari Jogja National Museum. Tapi kita belum punya koleksi yang permanen. Gitu. Cuma itu kan rumahnya Art Jog dan sebagainya. Jadi akhir tahun lalu terus sudah mulai rapat-rapat lah kita. Ayo dong kita bikin gini karena Jogja tuh ya sangat kaya dengan aku juga sering bolak-balik Jogja sampai orang bilangin ngapain sih lo bolak-balik Jogja nggak bosen-bosen gitu. Pindah juga nggak apa-apa kok. Coming soon, doakan. Iya semua Jogja pada waktunya. Banyak orang ke Bali, aku enggak. No, aku juga Jogja. Buat aku Jogja. Terus. Terus udah gitu kan seru nih jadinya gitu kan. Karena sejak sebelum COVID itu
aku tuh sebenarnya bukan mendadak Jogja ya, bukan ya. Sebenarnya dengan Jogja tuh interaksinya udah lama sekali gitu. Tapi waktu mau mendirikan JNM Blok itu menjadi sangat intens gitu. Apalagi kita kan kerjasamanya waktu itu sama blok grup ya, sama teman-teman yang hore-hore di M Blok sana ya, seru banget gitu. Yang juga bikin post blok. Betul, udah bikin segala macem lah. Lokananta. Kalau Lokananta tuh seru banget kan. Nah, sebenarnya ini gara-gara Lokananta juga gitu, karena Lokananta kan juga ada sisi museumnya gitu ya. Kalau belum pernah ke Lokananta, yuk main ke sana gitu ya. Nah, jadi abis itu terus ada panggilan macam-macam. Terus aku sama teman-teman di Jogja juga bikin majalah, gitu orang majalah ya. Namanya Timeless Jogja. Itu sisternya dari Timeless Bali dan akan launching Timeless Jakarta. Jadi udah ngumpul-ngumpul begitu, soalnya kok ya namanya Jogja National Museum tapi kok kita nggak punya koleksi permanen. Jadi meeting sama segala macam nama-nama besar seniman-seniman di Jogja itu, dan akhirnya diputusin tahun ini akan mulai persiapan untuk soft launch di tengah tahun lah nanti. So basically we only have 4 bulan untuk siap-siap. Pagi ini pun aku habis meeting sama beberapa orang di Jakarta yang asal dari Jogja. So sebenarnya mau istirahat ya, tapi ya nggak bisa lah. Nggak bisa, malah macem-macem yang dikerjain itu ya. Terus aku juga nulis buku tentang kucing. Tunggu nanti kalau launch aku kasih tahu. Gitu. Terus apa ya? Lagi mulai rajin intermittent fasting gitu karena pengen sehat dan bugar. Bukannya kemarin aku lihat juga sempat bantuin Bang Merdi di pamerannya. Iya, Bang Merdi sih itu karena emang udah lama juga ya sama dia, dan sebenarnya kalau sama Merdi itu selain fashion juga sama-sama senangnya itu dengan isu eco-friendly dan sustainability. Jadi kita sehatinya di situ. Dan itu kan bukan barang yang mudah diomongin ya. Betul. Waktu ngobrol sama Bang Merdi juga gitu. Sustainability sama fashion itu lebih susah lagi kombonya gitu kan. Macam-macam lah. Soalnya gini, bukan apa-apa ya. Jujur ya, orang kalau ngomong sustainable fashion gitu, terus yang ditunjukin pertama kali itu pasti adalah baju yang dicelup dengan indigo vera, which is nggak tepat dong gitu kan. Itu mungkin waktu ngobrol sama Bang Merdi juga pasti banyak ceritain. Harus mencakup macam-macam lah. Ya, bahan pewarna itu juga ya. Bahan pewarnanya juga nggak boleh yang kimia kan, harus yang alami kan. Ya, tapi belum selesai sampai di situ aja. Soalnya kalau kita menggunakan sesuatu yang alami itu harus dihitung juga kan yang lain-lainnya. Betul, gitu. Ada efeknya lagi kan. Betul, bener nggak sih carbon footprint-nya tuh nggak segitu gitu. Kebetulan aku sama Bang Merdi sama-sama di The Climate Reality Project gitu. Jadi emang itu udah lama lah. Dan tahun lalu was a blast, 2 minggu pameran itu luar biasa lah ya. Yang animo masyarakat yang diberikan kepada pameran itu gitu. Gitulah, jadi kalau dibilang-bilang gimana ya, orang ngomong, kadang-kadang orang suka ngomong gini, lu bukannya, kita kenalnya di dosen Mandarin ya gitu, guru Mandarin. Lu bukannya penerjemah Mandarin? Iya, kan ada bukunya dulu. Ada, 40 judul. Ya, aku cuma punya 1, yang ditandatangan oleh penulis aslinya. 40 judul, ya Allah. Apa aja itu? Putri Sinye. Putri Sinye, Huan Su Keke, banyak. Huan Su itu juga masih diterjemahnya sama Mbak Cici ya? Kui Chang-fu, macam-macam lah ya. Terus belum lagi Tiger Wong yang komik-komik itu mungkin ada 100 sekian buku ya. Pokoknya terus belum film-film seri gitu. Jadi kadang-kadang ya orang kan kalau bikin CV suka bingung ya. Gue mau ngisi apa nih? Gak ada yang diisi, kosong. Aku tuh harus mangkas-mangkas CV aku loh. Saking banyaknya kan? You know why? Because kalau beneran dikasih begitu, then people will think that ini kayaknya too good to be true gitu. Kayak gue bohong gitu loh. Ya, atau nggak dianggap overqualified. Overqualified kan, jadinya nggak. Ya, ini yang aku lakukan juga. Aku juga memangkas. Kan? Yang pas terlalu lamanya udah nggak aku masukin. Nggak usah. 2 terakhir aja. Ya, kayak gitu. Terus jadinya kadang-kadang suka bingung sendiri, ini mana yang mesti aku masukin ya. Jadi, tapi emang alhamdulillah sih aku namanya kerjaan itu boleh dibilang ya. Itu memang banyakan orang ngontak duluan gitu. Jadi pas ngasih CV ya, ntar kita bisa ngomong itu sih kapan-kapan soal karir ya. Iya.
Ada sekarang juga nggak apa-apa. Terus, nah kan berkarir nih ceritanya kan. Ketemu aku itu kan di ketika aku kursus bahasa Mandarin kan. Memang awalnya memang suka bahasa Mandarin atau memang menyukai kebudayaan. Kalau menyukai kebudayaan Cina, Tionghoa itu emang iya gitu ya. Soalnya dari kecil kan emang suka nonton film silat Hong Kong ya, gitu. betul. Ya ada ketertarikan, and then I pick up 1 or 2 words gitu. Terus waktu kecil tuh malu-maluin deh gue suka kuncir-kuncir rambut gitu biar kayak putri-putri yang film silat itu kan yang gitu ya. poni gitu-gitu. Gitu ya. Mak gue sampai ngomel karena harus ngaji. Nah, terus akhirnya memutuskanlah kuliah itu di Nah, UI. Ini ceritanya seru nih. Kuliahnya UI kan? Kuliah di UI. Sastra Cina UI ya. Sekarang namanya FIB ya, Fakultas Ilmu Kakak Budaya. kelasnya Budiana ya? Oh iya. Sama Mbak Teni ya? Mbak Teni aku sekelas. Oh. Sekelas. Terus kalau Mbak Teni itu ayahnya sama ayahku temenan gitu. Ya lah, begitu gak jauh-jauh ya. Kalau sama Budiana itu sebenarnya teman adikku. Tapi kami pernah kos bareng. Aku sama Budiana pernah kos bareng. Gitulah. Awalnya waktu lulus SMA itu aku masuk di Unpad. 1 tahun ya. Flying Colors. IP gue 4. Ambil apa di Unpad? Sastra Rusia. Oke, karena memang pada saat itu sastra Rusia di Unpad yang bagus kan? Bener. Dah masuk situ. Terus lagi bagus-bagusnya tuh nilai ya. Tiba-tiba bokap nelfon gitu. Terus dia bilang, pulang kamu gitu. Kan naiklah Parahyangan, belum ada wus ya kan. Masih Parahyangan ya. 3 jam nih. 3 gitu. jam. Dah, terus naik situ terus belum ada travel yang lain pula. Nggak ada. Masih 4848. Bener, ya Allah. Mau ngirim opor ayam juga pakai 4848. Nah, terus baiklah nih ke Jakarta. Baiklah ke Jakarta, jemput lah bokap. Serius banget aku bilang, ini gue mau diapain? Papi belum cukup umur. Udah, terus si papi bilang gini, nanti malam kita bicara gitu kan. Nanti gue bilang, aduh, astagfirullahaladzim, ada apa gitu. Udah sampai malamnya diajak ngomong, terus papiku bilang gini, dia kan orang Jawa yang sangat kejawen ya. Jadi nyokapku itu Islam banget gitu, yang pokoknya yang sholatnya rajin gitu ya. Jadi aku belajar agama itu sama ibuku. Bapakku sangat kejawen gitu, jadi dia yang ngasih macem-macem deh tuh ya. Kami di rumah tuh bicara macem-macem bahasanya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mereka bicara ke kita pakai bahasa Belanda. Ibuku bicara bahasa Sunda, ayahku bicara bahasa Jawa, nenekku bicara bahasa Jawa yang Inggil. Tapi Bapak Muslim? Bapak Muslim. Tapi kejawen? Kejawen. Oke. Papi bisa 6 bahasa, mami bisa 5 bahasa. Fluently tuh? Fluently ya? Pusing kan? Pusing. Jadi kalau otak saya agak-agak chaos. Nah, terus akhirnya? Nah, saya diajak ngobrol kan. Terus dia bilang gini, dia punya seorang eyang yang sebetulnya bisa ngasih petunjuk itu. Eyangnya udah nggak ada, tapi bisa ngasih petunjuk gitu. Nah, satu hari dia dipanggil sama eyang itu, dipanggil ya. Terus eyang itu melalui mediumnya bilang, kamu panggil anak kamu perempuan yang sedang sekolah di Bandung. Very specific. My dad has 2 daughters, yang dia bilang harus dipanggil pulang adalah anak kamu yang lagi sekolah di Bandung. Panggil lah, singkat cerita. Terus papiku bilang, ngapain dia? Dia lagi seneng sekolah di sana, gini. Enggak, kamu panggil dia pulang. Bilang kata eyang, and kita udah familiar sama nama eyang itu ya, walaupun nggak pernah lihat. Panggil, bilang eyang suruh dia belajar di UI Sastra Cina. Very specific. Waktu itu Tiongkok sama Indonesia belum ada hubungan diplomatik lagi. Belum sesudah tahun 65 itu kan. Ya. Baru dengar beberapa tahun kemudian akan ada. Jadi, udah lagi mulai ngomong akan normalisasi lagi gitu ya. Terus papiku bilang, tapi kan nggak ada hubungan diplomatik. Udahlah, katanya. Nurut sama yang tua. Gitu. Nurut sama yang sepuh. Jadi bokap akhirnya panggil pulang, terus langsung ngomong, terus besoknya tuh aku ingat hari Sabtu ya, hari Minggu tuh diajak keliling ke UI, papi nyetir sendiri, terus dia sosok ini kampusnya bagus, gitulah gimana caranya supaya aku convince kan. Oke, terus aku bilang gini, ya udah kalau aku pikir gini, kayaknya bokap kangen gue deh karena gue nggak ada di rumah. Gitu.
Adikku bilang oke lah gitu. Tapi aku mau cobain ya supaya mau transfer ke UI aja gitu. Kan aku pikir sayang banget ya waktu setahun hilang gitu. Terus aku transfer, minta permohonan transfer, tapi waktu itu nggak diterima gitu. Nggak bisa ada pemain transfer ya. Kan saya bukan pemain bola ya. Gitu kan. Belum laku Belum masa laku. itu. Ya, akhirnya? Ya akhirnya udah selesai. Ya udah, nggak dijanain, aku ikut Tes lagi? Tes lagi. Ikut tes lagi, diterima. Emang jalannya sih. Terus habis itu gini, nggak mau masa 1 tahun hilang. Terus aku minta mata-mata kuliah tertentu di transfer boleh. Jadi aku akhirnya selesainya lebih cepet gitu. Nah dalam perjalanan itu terus di situ aku sempat jadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional peringkat 1 gitu. Karena waktu presentasi ke juri-jurinya, aku bikin satu tulisan judulnya normalisasi hubungan diplomatik Tiongkok dan Taiwan gitulah, kan itu nggak ya itu juga kan masih berseteru gitu kan ya. Terus saya sebuah wacana lah gimana kalau seandainya itu terjadi. Terus pas lagi presentasi aku ngomong lah dikit-dikit pakai bahasa Mandarin gitu kan, jadi jurinya kayak pokoknya singkat cerita gue juara lah gitu ya. Ditenteng sana sini gitu-gitu. So dari situ terus itu akhirnya singkat cerita dapat beasiswa ke Taiwan, terus sempat ngajar di UI, dan sampai detik ini kebanyakan dari pekerjaan yang aku lakukan dan menghidupi aku dan memberi aku rezeki itu related to Chinese language, Chinese culture. Aku nanti tanggal 27 ada sebuah film yang akan tayang di sinema, yang kebetulan aku bantu timnya untuk doing the research gitu. Jadi ada aja gitu, walaupun mungkin aku udah nggak ngajar lagi ya sampai. Tapi kan memang kebudayaan itu menarik soalnya, ya kan. Jadi memang dan Indonesia itu kan memang mostly juga banyak turunan dari imigran ketika era kolonialisme kan, ketika orang-orang itu didatangkan dari Tiongkok langsung kan gitu. Nah, aku pun sebenarnya juga ada sih. Ya sudahlah. Ya sudahlah, itu kan sudah kalau mau ngomongin secara itu Asia itu kan sebenarnya adalah ras Mongoloid kan sebenarnya. Makanya But I'm proudly makanya bilang. kita kenapa kulitnya juga sawo matang. Itu kan karena rasnya kan ke sana. Cuma kan ya sudahlah ya. Nah, karena nanti ini jadi polemik kalau diomongin lebih lanjut. Pokoknya seru aja ya, gitu. Jadi, masih makan bakso kan? Masih. Nah, kemudian dari itu selesai kan mengajar lah. Ya itu waktu ketemu itu memang sudah ngajar di situ kan di ILP kan? Ngajar di ILP, juga ngajar di macam-macam lah itu. Itu belum kerja di Femina kan? Belum kan zaman itu kan? Memang waktu itu cita-citaku menjadi dosen loh, simple aja gitu kan. Kayak aku suka main guru-guruan gitu kan. Jadi ya udah, jadi pulang dari Taiwan, ngajar di UI, sampai kemudian akhirnya aku berpikir ya, oke, ini mau kemana nih habis ini gitu kan. One way or the other lah gitu ya. Satu dan lain hal aku berpikir gitu kayaknya. Terus tapi kan aku emang dari dulu suka nulis kan, yang aku bilang dari umur 18 itu. Akhirnya terus jadi kepanggil untuk nulis gitu. Mulailah pulang dari Taiwan itu aku pitch ke penerbit. Ini ada novel, ada film, ada apa. Udah. Terus abis itu pernah yang sampai keblebekan gitu kerjaan ya, karena ada 40 episode film per judul yang itu ngalir terus gitu. Belum zamannya remote working kayak sekarang. Sudah remote working karena kliennya dari Singapura, dari Korea, dari Taiwan, dari Chungko gitu. Translate film-film yang masuk ke Indonesia. Jadi abis itu terus kok kayaknya enakan ngerjain ini ya gitu. Terus dapat 1 kali beasiswa pendek ke Tiongkok, sempat di sana beberapa setengah tahun kali ya. Pergi lagi setengah tahun. Terus mulai trading segala macem, nemenin 1 orang sahabat gitu ya di sana. Buka company. Udah, terus akhirnya nggak ngajar lagi gitu. Nggak ngajar di UI sebenarnya, tapi aku masih ngajar di BINUS dan lain-lain. Memang nggak pernah bisa lepas dari ngajar juga. Gitu deh, pokoknya seru sampai tahun berapa itu, sampai anakku yang kecil lahir, umur 2 tahun. Nah, udah mulai ngurangin tuh waktu itu. Karena
masuk majalah. Hmm. Gitu. Begitu masuk majalah, tapi kadang-kadang masih dipanggil jadi interpreter juga. Kemana aja? Ke conference gitu. Internasional? Internasional. Untuk Indonesia, bawa nama Indonesia atau? Jadi penerjemah Mandarin Indonesia Mandarin lah gitu. Yang di kotak itu loh, kayak Nicole Kidman itu loh. Iya, ya itu Jauh kan. banget ya. Jadi kalau si narasumbernya berbicara bahasa Indonesia, aku ke Mandarin. Mbak Cici yang mentranslate-nya ke Mandarin kan. Ya, dari gitu. sana Mandarin mentranslate ke Indonesia gitu. Ribet nggak? Ribet. Jadi makanya kita satu box itu mesti berdua, kalau nggak capek soalnya kan, mesti benar-benar. Tapi kadang-kadang suka lucu gitu, kalau misalnya Korea Selatan, Korea Utara gitu, kita tuh harus hati-hati karena kan secara apa namanya, secara politis gitu, status internasionalnya kan harus hati-hati nih di antara kedua negara ini, nggak boleh salah ngomong, ntar jadi salah paham gitu-gitunya sih. Seru juga sih ngerjain itu ya. Di samping bayarannya juga oke. Nah, ya, gitu. setelah itu tapi itu kan setelah masih juga di media kan, masih tetap dipanggil kadang-kadang ke sana gitu. Kadang-kadang aja gitu, nggak bisa sering-sering juga, ntar nggak masuk kantor lagi. Nah, itu dia makanya. Terakhir di media pegang apa sih? Terakhir majalah apa ya waktu itu ya? Aku terakhir pegang 2. Women's Health sama Men's Health. Nah, itu apa namanya, lumayan seru sih. Terutama waktu pegang Men's Health, karena aku satu di antara 3 perempuan yang ada di majalah itu gitu kan. Men's Health itu karena pemretnya yang lama resign, terus dari Amerikanya, dari New Yorknya bilang nggak usah cari pemret baru, biar pemretnya Women's Health aja yang pegang gitu, karena kan trainingnya apanya semuanya sama gitu. Ya menyenangkan karena pegang 2 tim, terus temanya sama, topiknya sama, tapi buat pria dan buat wanita beda kan. Ada perks juga, bisa lihat model-model yang ganteng-ganteng gitu kan. Ya kan. Berapa lama sih di situ? Di Men's Health hampir 3 tahun ya. 2 tahun. Di Women's Health-nya 4 tahun. Terus setelah itu kemana Mbak Cici? Setelah itu aku aku sempat pegang gym. Pegang marketing ya, pegang gym. Setelah itu pernah pegang .com beberapa kali. Cuman aku ngerasa kayak shiftingnya tuh beda banget gitu. Masih idealis ya, saya sebagai jurnalis gitu kan. Pikir, kalau nulis harus in-depth, harus gini. Sementara kan dunia ini udah berubah sekali gitu. Satu orang penulis sehari harus menghasilkan 15 artikel. Dia nggak bisa in-depth dong jadinya kan. Kalau zaman dulu kan lain. Yeah. Habis itu karena itu kemudian aku mulai shifting ke PR gitu, dunia PR kan. Habis itu pindah ke brand gitu, menjadi corporate communication di beberapa perusahaan lah. Yang ketemu aku tuh terakhir di satu brand itu deh, lagi yang sudah corporate marketing kan? Iya. Di brand apa tuh? Ya kan? F&B. Iya itu udah ketemu di situ. Tapi sebelum itu kita sempat ketemu. Karena aku aku sempat kasih training waktu itu, ingat temanku kasih training, media training untuk C-level waktu itu di berbagai perusahaan gitu. Gara-gara itulah, terus kayak seru ya gini-gini. Kenapa seru? Karena gini, kalau PR itu kan biasanya dia lebih dekat ke brand. Mitranya adalah jurnalis media. Nah, kalau aku ada di sini dulu, baru nyebrang ke sini. Sehingga waktu aku ngerjain brand, aku udah tahu nih, ntar media bakal ngomongnya gini. Menghadapi press release yang ini, kira-kira media akan reaksinya begini. Jadi waktu itu yang membedakan aku dengan yang lain, advantage-nya lah ya. Satu, dekat sama media. Jadi kalau misalnya manggil undangan apa segala macam, yang dipanggil teman-teman sendiri. Betul. Gitu. Yang kedua juga ketika kita mau bicara tentang sebuah brand, aku udah bisa mikir kira-kira media itu akan menulis apa gitu. Sehingga informasi di press release-nya itu yang bisa cater teman-teman. Karena waktu aku jadi wartawan kan kalau dapat rilis suka gini. Nah, kon sih iya gitu ya. Apa sih gitu kan. Nah, ini akhirnya selama beberapa tahun transisi itu ya
ya senang-senang aja gitu loh. Banyak belajar macam-macam dari sisi ini. Sampai kemudian ketika gabung sama brand, itu mulailah dihadapkan dengan macam-macam urusan yang sifatnya krisis komunikasi. Gitu. Oke. Dari menyenangkan situ. Ya. Menyenangkan dan bikin otak kerja terus gitu. Nah, terus nih sepanjang perjalanan, ya kan aku sempat ketemu lagi ya waktu kita iseng-iseng motret itu ya kan. Nah, itu kan masih belum berhijab. Belum. Ini kapan nih? Ada pencerahan apa? Ada panggilan supranatural dari Eyang lagi? Kayak tadi waktu disuruh pulang harus ke sastra Cina? Agak sih. Ini apakah ada panggilan supranatural? Supranatural dan nggak supranatural. Kan katanya tadi banyak berhubungan dengan hal-hal supranatural di keluarganya. Oh iya, kalau itu sih ya sebenarnya sangat ya di keluarga aku tuh sangat begitulah ya gitu. Karena Jawanya itu ya. Jadi sebenarnya panggilan untuk sholat, untuk tirakat, untuk ini kita spektrumnya dari yang kejawen, Islam kejawen dan yang Islam mereka. Aku ceritakan ibuku tuh sama Islam banget gitu. Bapak Ayahku Islam, tuh Islam kejawen gitu. Iya. Dan orangnya sangat terbuka, jadi segala macam referensi masuk gitu. Nah itu sebenarnya itu udah dari dulu, dari masih kecil gitu kan. Puasa lah, apalah gitu. Nah, terus sampai di satu titik gitu pada 2 tahun lebih yang lalu ngobrol gitu, terus sampai ada seseorang nih bukan yang goib. Ini yang nyata ya. Nyata. Aku pikir supranatural. Nggak, yang supranatural sudah sering mimpi gitu, dimimpiin gitu. Terus aku disuruh apa gitu, suruh doa ini, suruh ngapain puasa gitu. Tapi masih Gun ya, kayaknya antara denger tapi besok aja deh gitu. Orang kan kayak gitu kan. Aja deh gitu. Terus aku orangnya termasuk yang nggak, ketika ada teman yang berhijab tuh nggak ngehujat gitu. Gitu aja, cuman aku selalu bilang kalau ada yang ngehujat, udahlah itu kan urusan hatinya dia gitu kan. Terus tapi satu kejadian nih beneran ya. Jadi waktu itu aku suruh bikin majalah, suruh bikin cover gitu. Nggak usah sebutin nama artisnya ya gitu. Udah cakep, pas segala macam, jeng-jeng. Tiba-tiba orang marketing aku bilang, dia sekarang pakai hijab. Oke. Terus majalah Eke kan olahraga ya gitu. Dan itu dia belum pakai hijab. Waktu di foto itu belum pakai hijab. Tapi kan kita perlu approval ke Amerika apa segala macam. So it takes us around 1 bulan lah ya gitu. Cuma kan memang profesional lah ya, si artis ini profesional. Dia nggak bilang gimana-gimana, masih in between. So ditanyain still okay gitu kan. Aku bilang udah cepetan keluarin gitu kan. Bisa, tapi maksudnya kita dapat permission, ya udah gitu. Tapi habis itu, kemudian aku melihat sebenarnya orang tuh kalau habis, itu for the first time aku ngelihat ya, orang itu kalau habis menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, orang bilang hijrah segala macam, itu selalu bilang satu hal, ini yang aku ingat banget ketika aku sendiri ngejalanin. Tenang aja, ada pekerjaan yang akan hilang. Banyak pekerjaan mungkin akan hilang. Betul. Karena kita mengubah penampilan, perilaku, dan lain-lain. Tapi Allah akan gantikan itu dengan yang lebih baik. Cepat atau lambatnya, terserah beliau. Betul. It is always on his time ya, bukan maunya kita. Gitu. Kita hanya perlu mengimani aja bahwa itu akan kejadian. So somehow, informasi itu I put it at the back of my mind. Sehingga ketika aku sendiri menjalaninya gitu, sempat ada pikiran gini, nanti kalau aku berhijab, mungkin klien-klien yang contoh misalnya, kan aku dulu pegang brand yang berhubungan dengan alkohol gitu misalnya. Kan sekarang aku udah harus milih ya. Iya, betul. Itu nggak mungkin. Pun juga kalau segimana juga brandnya juga nggak akan milih aku kan gitu. Ya, jadi itu udah disadari dari awal sih. Ternyata ketika aku sendiri ngalamin itu maksudnya ngejalanin itu beneran kok. Ada banyak pekerjaan hilang, ya. Sorry apa-apa gradually. Tapi tiba-tiba aku dapet yang seru-seru gitu. Tiba-tiba aku disuruh nge-MC
Ini sesederhana kerjaan MC loh ya. Tiba-tiba aku disuruh MC dari sebuah anime yang dibuat oleh pangeran dari sebuah negara yang sangat kaya raya di Timur Tengah sana. Dan itu bercerita tentang perang Ababil, gitu. Terus akhirnya dia bilang, I need someone yang bisa cerita tentang itu gitu. Dan dia berhijab gitu. Sama nggak tuh gimana? Akhirnya aku dapet. Gitu. Padahal di luar sana sudah banyak kan yang. Terus nggak tahu kenapa tuh ke situ terus gitu. Emang nggak langsung banyak itu nggak. Sampai di satu titik. Nah waktu kejadian aku mulai dapat itu, aku bilang nih sama beliau yang mengarahkan saya itu gitu. Ternyata benar ya kayak gini. Saya ingat cover saya tuh dulu gitu. Dia bilang begini, dan ada banyak artis dan orang yang lain yang selalu bilang pekerjaan tuh hilang tapi nanti digantikan yang lebih baik. Dan emang pekerjaan yang didapatkan setiap pekerjaan yang aku dapatkan itu, be it small one atau yang gede gitu, itu semuanya seru-seru, sangat seru. Waktu aku mulai berhijab itu, aku ada di satu korporasi, ya itu emang kerjaannya bagus banget, tapi pekerjaanku sesudah itu, yang pekerjaan 9 to 5 aku, itu luar biasa. Karena mereka, di sebuah BUMN ya, mereka waktu itu mencari corporate communication yang kriterianya, satu, harus orang yang punya pengalaman di komunikasi tentunya, ya kan, harus perempuan, di atas 40, which is strange karena biasanya orang di atas 40 udah nggak ada yang mau kan. Pastinya. Di Indonesia karena, ya. Kalau di Indonesia itu kan masih umur itu menjadi patokan. Habis itu pernah bekerja dengan indigenous people, which is again very rare. Nah, tapi kan aku main sama Bang Merdi segala macam ya. Kemudian harus terakhirnya ini, harus berhijab. So mereka mencari. Mereka hanya ketemu 2 orang kalau nggak salah, apa 3 orang. Tapi yang satu itu nggak pernah kerja sama indigenous people, yang satu lagi apa. So the only person yang punya 5 kriteria itu cuman aku. Padahal aku pakai hijabnya baru 2 bulan. Gitu kan. So aku langsung terhentak kan. Ya Allah. Dalam hati aku bilang, okay, so this is the mission. Karena waktu itu aku harus bekerja dengan sangat dekat dengan masyarakat setempat yang Islami, harus kerja banget dengan di madrasah, di pesantren, segala macem gitu. Seneng banget ya, kan tiba-tiba aku didorong untuk nggak bisa terbata-bata bercerita tentang Islam gitu. Walaupun sampai sekarang pun aku masih proses belajar banget ya. Alhamdulillah, aku akhirnya bisa hatam baca Quran untuk pertama kalinya di umur 56. Senengnya. Sebelum libur panjang kemarin. Jadi kerja sama anak-anak kecil, mereka jadi dai cilik lah, apalah segala macam gitu. Kerja sama ibu-ibu di sana, kasih konseling, kasih apa segala macam. Itu kayaknya best banget. Dan tidak di Jakarta. Tempatnya sangat indah dan seterusnya gitu ya. Jadi perjalanannya itu menarik karena gini, ini misalnya soal fashion ya, soal gaya aku berbusana gitu. Awal-awal itu orang bilang kalau bilang mau hijab tuh harus totalitas lah gimana gitu. Inspirator saya ini bilang, no, take it easy, dia bilang. Pokoknya gaya fashion kamu nggak usah berubah. Ini yang memberi si pembisik ini tadi nih. Pembisik yang tidak goib. Dia bilang, nggak usah berubah. Maksudnya nggak usah gimana-gimana, you take it easy gitu. Kalau kamu mau pakai hijab, terus masih mau pakai baret, pakai topi atau gimana, terserah gitu. So waktu itu aku milih gayanya pakai turban tapi tetap ketutup gitu. Ya udah kayak gitu kan. Tapi waktu misalnya aku berhadapan dengan orang-orang di pesantren, ya aku harus berbusana sesuai ya, menyesuaikan di mana kita berada. Bener. So itu sebenarnya setelah aku pikir sekarang, aku pakai yang seperti ini tuh baru mungkin 4 bulan ya. 4 bulan. Itu adalah pembelajaran aku. Jadi alternate. Jadi beberapa hari aku pakai turban, gini. Dan menyenangkan karena tiba-tiba satu hari aku ke Jogja. Terus di lapangan terbang YIA itu
aku belanja beli baju gitu kan, aku senang yang etnis-etnisnya. Ini bajunya Philip Iswardono nih dari Jogja. Terus ketemu tiba-tiba ada ibu manggil, ibu mentor saya kan, Ibu Cici gitu. Hah, aku bilang ada orang ngenalin aku gitu kan. Ini kan udah pas my time di majalah ya, waktu di majalah mah biasa orang negur kita kan. Iya Bu, kok Ibu, alhamdulillah Bu masih ingat saya. Iya, saya kenalin gaya turban Ibu. Gitu. Soalnya seger katanya apa-apa gitu kan. Orang-orang di kantor juga kadang-kadang ada yang pakai juga gitu. Jadi aku pikir, oh ternyata diperhatiin ya pakai kayak gini gitu kan. Nah, udah gitu mulailah terus kemudian alternate berapa hari pakai turban, berapa hari lagi aku mencoba gitu untuk macam-macam gaya lah gitu kan. Masih kok pakai baret, pakai topi gitu masih. Nah, itu untuk mencoba untuk berkomunikasi yang lebih komunikatif, lebih efektif, lebih bisa diterima ya. Memang kita itu nggak boleh kita itu harus blend sama lingkungan sekitar gitu. Mengikuti ya. Betul, baik dari secara adat istiadatnya, caranya, kemudian kita sendiri juga harus ya behave lah, karena orang tuh bener-bener ketika kita sudah niat mau jadi pribadi yang lebih baik, ya emang harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tadi kan disebutkan di mentor untuk begini. Apa yang disampaikan sehingga akhirnya Mbak Cici tuh ya deh gitu, gue tutup nih. Pasti kan ada sesuatu yang nyentuh sehingga Mbak Cici memutuskan, oke nih gue tutup, gue akan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kan pasti ada dasarnya nih. Ya, dasarnya sebenarnya itu tadi yang aku bilang udah diakumulasi sebenarnya dari kecil gitu ya, udah ada. Nggak pernah dibilang harus nutup sih gitu. Walaupun keluarga aku yang dari mami itu semua udah nutup gitu kan. Nggak pernah dibilang kayak gitu. Tapi aku juga nggak pernah berkomentar apapun ketika ada teman-teman yang berhijab gitu kan. Jadi sebenarnya pemikiran itu selalu ada, ya oke, suatu saat aku akan pakai gitu kan. Cuma waktu itu karena masih berpikir bahwa wah nanti mesti begini ya, mesti begini. Terus aku sebenarnya waktu itu ya, mohon maaf ya Gusti Allah, waktu itu aku masih mikir gini, gimana ya caranya ya supaya aku tetap terlihat oke gitu dengan yang tiba-tiba berubah banget kan kamu tahu gaya berpakaian seperti apa gitu kan. Dia pengen nggak stres apa gimana, terus ngubahnya gimana. Nah itu sih sebenarnya yang suka jadi pemikiran which is duniawi banget nggak sih? Ya itu gitu pasti kan? Duniawi kan. Padahal kan sebenarnya dibandingkan dengan sekian puluh tahun lalu sebenarnya fashion untuk hijabers udah maju banget kan sekarang gitu. Udah cantik banget gitu kan. Jadi waktu kemudian omongan itu dibicarakan, sebenarnya ada pembicaraan yang sangat serius sih kenapa kita harus menutup dan pembicaraan yang sangat dalamnya sebenarnya gini, dia bilang, coba deh kalau misalnya ibaratnya kita itu permen atau makanan gitu ya, atau apalah gitu, ketika dia dibiarkan terbuka pasti ada debu, ada apa gitu kan. Sementara dan sedikit banyak semua itu kalau kita sebut sebagai polusi atau polutan itu pasti akan mempengaruhi kan, mempengaruhi gitu kan. Rasa, mempengaruhi tampilan. Benar. Gitu orang kan. juga jadi ngeliatnya udah melempem nih atau apa gitu kan, katakanlah gitu ya, kalau misalnya itu analoginya makanan gitu. Jadi akhirnya padahal sebenarnya kamu itu sesuatu yang sangat berharga, sangat yang apa gitu. Jadi tapi kalau misalnya ditutup itu, you actually menghargai dirimu sendiri gitu. Sebelum berpikir tentang yang lain-lain bahwa itu kenapa. Sebenarnya itu berangkat dari self love dulu gitu. Gitu kan. Oh, gue masih berdebat waktu gue bilang angka bukti yang menunjukkan bahwa misalnya orang mengalami sexual harassment itu justru orang yang pakaiannya tertutup gitu. You know me lah. Iya. Orang media itu kan harus sesuai dengan logika dan bisa diterima kan dengan akalnya gitu. Ya tapi segala macam itu kemudian memang bukan di counter ya, kemudian dijawab dengan logika lain gitu. Yang
ketika dia bicara soal self respect, self love gitu, self care, aku jadi mikir, iya ya, bener juga ya gitu. Di samping ada fakta lain, lu pasti ketawa kalau gue ceritain. Gue udah sering masuk angin ya. Umur ya nggak bisa bohong ya. Iya kan? Ya nggak bisa bohong ya. Kadang-kadang ya sebelum itu masih lah pakai sleeveless apa segala macam, tapi sampai rumah langsung tolak angin mana gitu kan. Ya udah, terus akhirnya tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena mengena sekali dia. Faktor mempengaruhi ya. Jadi ya baju-baju ya bolong-bolong itu ya sudahlah ya gitu kan. Terus ya udah, abis itu lebih kepada itu sih, masuknya tuh ke satu karena ceritanya tentang self love. Kedua dia bilang nggak perlu jadi sesuatu yang berat kok gitu. Go through your wardrobe. Cari tuh baju-baju yang kira-kira, kebetulan ya emang bajuku banyak yang gombrong-gombrong juga kan gitu. Cari baju mana yang kamu masih bisa padu padan, dan kuncinya satu, style kamu jangan berubah. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai jeans, ya cari jeans yang gombrong, tapi habis itu nggak boleh kelihatan apanya gitu. Kan sekarang banyak ya yang cuma ditutupin doang, tapi sebenarnya itu nggak memenuhi peraturan yang benar. Iya. Ya udah, jadi akhirnya bener-bener yang aku lakuin itu. Jadi benar-benar kayak Marie Kondo dulu ya, pilah. Oh ini nggak bisa gue pakai, donate gitu ya. Oh ini bajunya yang ternyata masih bisa disesuaikan dengan ketika aku akan menutup. Oh ini masuk yang akan gue pakai. Gitu. Jadi sekalian beberes kan, di cutlery, bener juga kan. Gitu kan. Bener, mentornya juga bener bilang, buka lemari, pilih ya kan. Dan you make a list mana yang kamu belum punya gitu kan. Oh, aku belum punya baret, belum punya ini, thrifting gitu, tetap aja sustainable ya, thrifting. Tetap ya, gaya tetap harus. Oh ya, tapi aku, tadi potong sedikit karena tadi kan Mbak Cici ngomong, mentornya bilang, jangan berubah, tetap your style. Nah ini aku dilihat ada satu temanku terinspirasi juga, temanku berhijab. Dia terinspirasi, dia tuh selalu patokannya, bukan patokan lah, jadi dia selalu ngelihat orangnya ya tinggi Mbak Cici lah. Tapi kan jadi kan tidak jadi dia challenge sih sebenarnya. Challenge kan kalau untuk orang yang tingginya tidak rata-rata itu kan karena agak harus layer tuh bikin kita jadi pendek kan kelihatannya. Kita kelihatan small gitu. Tapi kan mau nggak mau itu harus dilakukan. Nah, dia punya menjadi inspirasi dia adalah Mbak Oki Asokawati, karena Mbak Oki itu kan, ya memang Mbak Oki kita tahu tinggi, tapi cara Mbak Oki berhijab itu kan stylistnya tuh cik gitu. Mbak Oki itu kan tahu bahwa, oh ini gue nih, gue menutup aurat gue, tapi gue juga nggak mau kehilangan style, my personal style kan, signature style aku tetap harus ada. Mbak Oki masih tetap pakai topi, masih pakai baret, pakai jeans juga dia layer, pokoknya chic lah gitu. Nah ada satu lagi juga di tinggalnya tuh di mana ya? Oh di Timur Tengah. Dia suaminya orang Mesir, dia itu orang Latvia. Tapi dia mu'alaf sebelum ketemu suaminya. Jadi dia memang sudah mu'alaf dulu, ketemu suaminya itu di tempat mereka tinggal sekarang. Dia itu guru bahasa Inggris. Nah di Timur Tengah, tapi dia sudah mu'alaf. Kemudian dia berhijab. Nah hijabnya itu stylenya ya very her style banget. Aku sedang lihatnya, aku juga follow sih. Aku tuh mikirnya waktu itu gini, kayak oke, gue apa sih? Aku suka pakai long coat walaupun di dalamnya mungkin nggak karu-karuan. Ya kan proses. Potong sana. Itu memang sebuah proses ya. Kan? Honestly aku enjoy banget gitu. Walaupun ada stresnya nggak? Stres juga gue. Kalau pakai baju tuh bisa semua dikeluarin gitu. Ini enggak, itu enggak, ini enggak, itu enggak gitu. Ya tapi kan namanya proses kan. Nggak bisa langsung ketika maksudnya ketika tadi Mbak Cici memutuskan, tadi sempat ngobrol sedikit bahwa Mbak Cici memutuskan berapa lama kan orang ada proses ya untuk mulai dari dia dapat hidayah lah dibilang kan. Mendapatkan hidayah itu ada proses berapa lama dia untuk segera menutup kan. Nah kalau Mbak Cici berapa lama? 2 minggu. Nggak ada rasa penyesalan tuh. Kenapa tiba-tiba hanya dalam 2 minggu? Dalam 2 minggu itu aku bertanya macam-macam, berdebat macam-macam.
sama diriku sendiri, tapi sama diriku sendiri aku berdebat gitu. Terus termasuk misalnya aku meng-assess gitu, kira-kira siapa ya yang akan bereaksi positif dan siapa yang akan bereaksi negatif. Gue banget wartawan banget gitu ya. Iya, namanya juga kita wartawan. Ya, sekali wartawan tuh pada ini kira-kira yang ini pasti nolak. Ini benar. Terus tapi habis itu kepikir ngapain ya aku hitung-hitung gitu. Cuman buat tahu aja, oke, kira-kira medan yang aku hadapin kayak gini, dan itu terbukti. Ternyata ketika kita itu memutuskan, kayak aku memutuskan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau disebut hijrah, atau mengubah penampilan menjadi lebih islami gitu. Tidak semua orang berpandangan positif gitu. Dan stigma-stigma ya itu kan stigma soalnya. Lo ini ya gitu, diasosiasikan dengan partai tertentu gitu. Ada yang kenalan sama siapa nih gitu. Pokoknya udah kayak gitulah ya, nggak karu-karuanan gitu. Tapi ada satu temen sebenarnya yang dia itu semua keluarganya udah nutup, terus dia terakhir gitu. Dia terakhir nutup. Dan dia orangnya sama kayak aku gitu kan. Jadi di dalam periode 2 minggu itu tiba-tiba teman aku ini berhijab gitu. Nggak 2 minggu. Sebulan sebelumnya lah dia berhijab. Jadi itu sebenarnya kayak udah Allah tuh udah kayak ngasih aku hints gitu. Gitu ya. Jadi aku pikir I think it's about time dalam 2 minggu itu berpikir. Cuma yang ada di otakku, oke, aku harus ngeberesin lemari, harus milah-milah, aku harus beli, lebih ke teknis gitu yang aku pikirin. Tapi oke, aku akan langsung berubah. Walaupun waktu awal-awal tuh aku masih pakai, sebelum pakai turban tuh aku pakai beanie hat. Gitu, pakai beanie hat, terus pakai shawl aja, aku iket-iket gitu kan. Terus pakai turtleneck gitu, iket-iket. Udah gitu, masih tetap pakai sepatu cats, ya ketimpringan biasa lah ya, tapi udah mulai perlahan sudah mulai di cover gitu ya kan. Udah mulai pakai kemeja gombrong-gombrong yang tangan panjang gitu-gitu lah ya. Terus udah mulai nggak kegenitan pakai nail polish yang tidak halal gitu. Ya, kayak gitu-gitulah. Pokoknya udah mulai ngerem-ngerem sendiri gitu. Dan launchingnya itu di acara keluarga waktu itu. Launching penampilan pertama gitu. And then nobody notice, dia pikir gue cuman pakai topi aja gitu. Oke. Jadi semua orang masih kayak hai gini. Oke. Keesokan harinya aku launching yang kedua itu adalah di sebuah acara yang kebetulan terkait dengan sebuah kegiatan politik lah waktu itu. Gonjreng masuk dan semua orang geger nih. Geger. Dipikir simpatisan nih. Ini kayaknya mau beda server nih, pindah server gitu ya. Udah, saya bilang enggak. Aku masih seperti aku yang dulu. Aku cinta Indonesia, aku cinta Pancasila. Aku orang Jawa gitu yang sejawa-jawanya gitu. Cuman aku Muslim, aku bilang gitu. So don't let this penampilan membuat kita jadi beda gitu. Aku ngalamin yang kayak gitu. Nah itu berat nggak? Itu sama waktu aku tanya sama Abang Hotma di episode 1 tahun yang lalu. Banyak banget stigma berat. Itu tadi balik stigma. Makanya abang tuh nggak mau menyebut itu hijrah karena aku akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja udah dilihat orang. Aku sebenarnya yang bilang hijrah tuh orang lain, hijrah ya gitu. Kalau aku lebih bilang ya karena memang orang lain yang akan menyebut. Abang juga kan orang lain yang maju. Maksudnya makanya aku juga tapi kan aku menyebut Mbak Cici kan menjadi yang lebih baik. Ya, tapi maksudnya tantangan itu kan berat banget. Berat. Semakin kita mau menutup, semakin tantangan itulah yang godanya banyak banget kan. Betul. Tapi selain itu juga tantangan dari dalam diri sendiri juga banyak gitu. Misalnya kayak kalau dulu kan salaman aja gitu kan. Kalau sekarang kan ya mesti ya, jaga kayak gitu, lihat-lihat lah ya gitu kan. Itu juga kadang-kadang orang masih ngeliat kenapa nih ya gitu kan? Itu juga yang dialami oleh abang ketika dia dengan lawan jenis, maaf ya gue udah nggak bisa cipika-cipiki, salaman juga cuma ya itu memang berat karena terutama waktu itu kebetulan pas aku launching itu memang lagi ada sebuah pesta politik lah waktu itu yang jadi kan lebih serem lagi kan karena ada polarisasi dan sebagainya, nggak usah ngomongin itulah. Tapi tantangannya itu gitu. Jadi kayak kenapa lo gini? Apa? Sampai sekarang pun masih ada yang teman-teman yang udah lama nggak ketemu terus ngeliat pasti, kenapa lo gitu?
Emang nggak kenapa-napa. Emang lu selama ini belakangan ini lu lihat gue ngapain? Kan nggak ada. Aku nggak ada di mana-mana gitu. Nah, sekarang setelah udah berapa bulan? 2 tahun hampir. Udah 2 tahun ya. Hampir 3 tahun. Setelah hampir 3 tahun ini, apa yang membuat apa yang Mbak Cici rasakan sehingga oh ya gue sudah selesai, sudah masuk tahap ini. Apa yang dirasakan? Sudah sampai sejauh mana nih perjalanan untuk jauh. menjadi pribadi yang lebih baik ini? Udah jauh ya, terutama dalam disiplin diri. Gitu. Kedisiplinan diri itu emang kelihatannya mungkin sholat hanya 5 kali sehari gitu ya. Hanya Tapi itu kan sehari. berat sebenarnya. Tapi itu kan sebenarnya benar-benar bukan berat lah, tapi ya maksudnya untuk ngedisiplinin diri ya kalau mau dibilang berat bilang aja berat gitu kan. Karena kalau kita nggak ngakuin itu, kita nggak akan jalan jadinya gitu. Berat nggak? Aku cuma sholat 5 waktu sih biasa, tapi sholat sekarang itu udah dengan berat ini kayaknya. Sujud gue udah bener belum ya? Ruku gue udah bener belum ya? Lebih ke situ ya. Jadi terus udah gitu, hari ini aku mau doa apa ya? Siapa orang yang mau aku doain? Jadi setiap hari itu selalu ada progres gitu ya. Aku pakai baju, kalau dulu paling pakai baju udah padu padannya udah bener nggak ya gini. Ini hari ini aku mikir, hari ini aku datang ke acara apa ya? Baju style apa ya yang lebih bagus buat aku gitu. Aku pengen juga bisa menginspirasi orang gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi kayak tadi aku ngomong akhirnya aku hatam Quran nih gitu. Tidak di dalam konteks aku mau pamer bahwa aku udah hatam Quran. Aku selalu bilang umurku 56. Nanti April. Baru sekali ini aku selesai baca Quran. Which is menurut aku kalau ada orang yang belum, ayo dong gitu. Bisa kok gitu. Bisa, lebih ya, ke situ lebih gitu ke situ. kan. Untuk menginfluence lah ya. Baby step it's okay to have baby step. Nggak bisa instan kan. Proses itu harus ada proses sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan persiapan yang matang kan. Bukan sekedar wah gua tutup selesai gitu ya, enggak kan. Iya, makanya yang 2 minggu itu mungkin aku emang orangnya ngapa-ngapain cepet ya. Jadi maksudnya oke, 2 minggu itu aku crash gitu. Diskusi terus gini-gini do's and don'ts-nya, apa yang langkah yang mesti dilakukan gitu. Wartawan banget deh pakai checklist gitu kan. Nah, udah. Nah, kalau sekarang aku lebih berpikir bahwa balik tadi kayak misalnya waktu aku di Jogja ketemu sama ibu-ibu itu ternyata dia terkesan sama turban aku. Artinya mulai sekarang itu apapun yang aku lakukan itu akan dilihat orang lebih dititenin daripada dulu gitu. Ya aku boleh dibilang kan always on the spot gitu ya. Jadi Pemret on the spot gitu. Jadi Korkom itu kan juru bicara perusahaan is also on the spot gitu. Nah, sekarang ternyata as simple as menjadi orang yang lebih baik atau hijrah kata orang, kita juga always on the spot. So we have to be super responsible dengan apapun yang kita lakukan gitu sih. Ini terakhir nih. Berat ya? Enggak sih. Enggak, jadi gini. Ini terakhir ke depan, apa yang ingin Mbak Cici harapkan sebagai pribadi untuk bukan menyebarkan, tapi akan memberi makna apa dalam kehidupan untuk diri sendiri dan lingkungan supaya orang juga mengikuti bisa kok kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya kalau misalnya ingin dicontoh orang dan kan sudah ada advantage-nya, memang saya diliatin orang gitu kan. Jadi ya udah kita itu harus memang setiap hari tuh ada target lebih baik gitu. Tapi juga jangan membebani diri sendiri ya. Karena kalau enggak kita jadi kayak wah susah nih gini-gini. Si inspirator saya kan bilang kamu kalau mau hijrah, menutup, gak usah berubah ya stylenya. Mulai aja dari yang paling gampang. Itu kan nggak bikin stres. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang belum sholat, misalnya saya lihat gitu belum sholat gitu. Saya nggak bilang, lu harus sholat gini, enggak. Udah waktunya sholat yuk. Mau dia nurut, mau dia ikut atau enggak, that's not the point. Yang penting kita udah sampein gitu. Hari ini belum, besok ngomong lagi, besok ngomong lagi. Sambil doain mudah-mudahan dia dapat hidayah, gitu aja sih. Baik banget loh. Maksudnya ini nih inspiratif banget ya. Aku sampai ternyata begitu ya. Jadi proses itu butuh proses yang panjang sehingga
ya gue tutup gitu ya. Dan lebih banyak orang yang nggak nyangka bahwa aku bisa seperti ini walaupun belum sempurna ya. Banyak banget yang ya, tapi kan proses dan ini kan pasti akan terus berlanjut sampai udah di challenge sih. Bisa nggak sekarang mulai nyoba menyampaikan walaupun hanya 1 ayat gitu. Terus karena aku wartawannya aku bikin mungkin teksnya harus sempurna apalalala gitu kan ya. Gak usah, ngomong aja biasa gitu. Jadi aku sekarang udah mulai ngomong aja, misalnya lagi ngapain gitu, wah enak ya kita makan, nah kan nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan gitu. Jadi ya bercanda-bercanda aja gitu. Tapi gitu tetap memberikan ini ya, masukan secara natural aja, nggak usah dibuat-buat juga ya. Baiklah, terima kasih loh ya. Iya. Senang sekali aku bisa undangan buka puasa. Salah ya, harusnya aku yang udah buka puasa. Ana yang undang buka puasa. Nanti kan itu. Ya wes, baiklah. Teman Jenggun, teman Jenggun, demikianlah pembicaraan saya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Cici tadi bisa menjadi perspektif baru dan inspirasi baru buat teman-teman, sehingga ketika yang lagi bergumul dengan kehidupan dan ketika mendapatkan hidayah bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat berbuka puasa dan sampai ketemu lagi. Dah.